di pembelajaran matematika online bersama saya, Andarjo. Video kali ini membahas tentang persamaan kuadrat part 2. Akar-akar persamaan kuadrat. Misal, persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Artinya, jika x yang diberikan ke dalam persamaan kuadrat berikut akan menghasilkan nilai 0. Jadi, nilai x yang diberikan tersebut itulah yang disebut akar persamaan kuadrat. Satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar, atau paling banyak dia memiliki 2 akar. Contoh, jika x anggota himpunan 1, 2, 3, maka akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah, kita tuliskan x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Tadi, x adalah himpunan 1, 2, 3. Untuk x sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan kuadrat berikut. Kita ganti x-nya dengan 1. 1 pangkat 2 kurang 5 kali 1 tambah 6 sama dengan 0. Apakah ketika dimasukkan x sama dengan 1 ke dalam persamaan kuadrat ini akan menghasilkan 0? Tidak, hasilnya 2. Karena 2 tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 bukan akar persamaan kuadrat. Untuk x sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan kuadrat berikut. Jadi 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 6 sama dengan 0. Ketika dimasukkan 2 ke dalam persamaan kuadrat berikut, dia hasilnya sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0, maka x sama dengan 2 itu adalah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 3, kita masukkan lagi. 3 pangkat 2 kurang 5 kali 3 tambah 6 sama dengan 0. Apakah menghasilkan nilai 0? Ya, hasilnya 0. Karena 3 pangkat 2 9 tambah 6 15. Min 5 kali 3 min 15. 15 kurang 15 sama dengan 0. Karena menghasilkan nilai 0, maka x sama dengan 3 disebut akar persamaan kuadrat. Jadi, akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah 2 atau 3. Karena satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar, maka jelaslah bahwa 2 atau 3 lah sebagai akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Contoh, jika x sama dengan 3, akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah bx tambah 6 sama dengan 0. Maka nilai b adalah, tuliskan lagi, x kuadrat tambah bx tambah 6 sama dengan 0. Kita masukkan nilai x sama dengan 3, seperti contoh sebelumnya. 3 pangkat 2 tambah b kali 3 tambah 6 sama dengan 0. 3 pangkat 2 9 tambah b kali 3 sama dengan 3b tambah 6 sama dengan 0. 3b 9 tambah 6 sama dengan 15 sama dengan 0. Letakkan 3b positif 15, pindah ruas ke kanan jadi negatif 15. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan 3. B sama dengan min 15 bagi 3. B sama dengan negatif 5. Jawabannya adalah negatif 5. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara pertama, dengan pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Ketiga, menggunakan rumus ABC. Yang pertama sekali yang kita pelajari adalah pemfaktoran.
Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara pertama adalah pemfaktoran. Teknik pemfaktoran dengan A sama dengan 1. Untuk A lebih dari 1 akan kita pelajari di video selanjutnya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita tuliskan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 di sini. Kita buat bentuk pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu adalah bentuk x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 kita jadikan ke dalam perkalian faktor-faktor. Ini faktor pertama, ini faktor kedua. Karena tadi satu persamaan kuadrat maksimal 2 akar persamaan kuadrat, maka kita membuatnya ke dalam 2 faktor, faktor pertama dan faktor kedua. Jadi setelah ini kita tulis, kita langsung menuliskan kurung x tambah titik-titik kurung x tambah titik-titik kurung sama dengan 0. Ini harus kita buat pertama sekali. Setelah itu, di samping kita membuat begini. Di sini kali, di sini tambah. Artinya di sini, kolom ini kita isi 2 bilangan yang berbeda ataupun sama. Ya, si 5 di sini kita letakkan di bawah sini. Si 6 di sini kita letakkan di sini. Yang artinya ada 2 bilangan yang jikalau dikalikan menghasilkan 6 dan jika dijumlahkan kedua bilangan ini menghasilkan 5. Bilangan apa yang menghasilkan kalau dikalikan menjadi bilangan 6? Yaitu 1 dan 6. Kita coba, atau 2 dan 3. 1 dan 6 betul. Kalau dikalikan hasilnya 6. Tapi kalau dijumlahkan dia bukan 5. Kita pilih lagi bilangan apa yang menghasilkan perkalian 6, yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Apakah 2 jikalau ditambah dengan 3 sama dengan 5? Benar. Berarti yang kita gunakan adalah 2 dan 3. 2-nya letakkan di sini, 3-nya letakkan di sini. Jadi faktor pertama adalah x tambah 2 dan faktor kedua adalah x tambah 3. Meletakkan si 3 bisa saja di sini dan meletakkan si 2 bisa saja di sini. Karena kenapa? X di sini sama juga dengan x di sini. Jadi faktor pertama bisa ditukar tempat dengan faktor kedua. Oke, kita lanjut. X tambah 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Atau kita tuliskan lagi nih ya. X tambah 3 sama dengan 0. Begini bentuknya. Kita lanjut. Kita pindah positif 2 ke ruas kanan. Jadi X sama dengan negatif 2. Kita pindah positif 3 ke ruas kanan. X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 2 atau negatif 3. Contoh selanjutnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0 atau X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita tuliskan lagi persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita tuliskan kurung X tambah titik-titik kurung X tambah titik-titik sama dengan 0. Kita lakukan seperti contoh yang pertama. Kita tuliskan diagramnya. Oke, kita letakkan. Yang mana kita letakkan? Bukan 4. Karena 4 bernilai negatif, maka negatif 4 lah yang kita pindahkan ke sini. Ingat? Ya. Lalu 3. Karena 3 positif, maka kita letakkan 3 positif di sini. Oke. Lanjut. Sekarang berapa kali berapa supaya 3 dan jikalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Kalau kita buat 1 dan 3, 1 kali 3 sama dengan 3. Apakah 1 tambah 3 sama dengan negatif 4? Salah, itu 4. Jadi berapa? Negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 3. Jikalau negatif kali negatif hasilnya positif. Apakah jika dijumlahkan negatif 1 dengan negatif 3 hasilnya negatif 4? Benar. Jadi yang kita pakai adalah negatif 1 dan negatif 3. Negatif 1 kita letakkan di sini. Negatif 3 kita letakkan sini. Ingat,
positif kali negatif adalah negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Kita letakkan. Jadi X kurang 1 sama dengan 0. Kenapa kurang 1? Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Kenapa negatif? Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Kita pindahkan negatif 1 ke ruas kanan. Jadi positif 1. Kita pindahkan negatif 3 ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0 adalah 1 atau 3. Untuk memperkuat kemampuan anak Bapak sekalian, Bapak beri tugas yang ke-6, nomor 1 sampai 5. Untuk nomor 1 penjelasannya berada di video yang pertama tentang persamaan kuadrat part 1. Untuk nomor 2, 3, 4, 5 penjelasannya berada di video ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita di persamaan kuadrat part 2. Nantikan video selanjutnya tentang persamaan kuadrat part 3. Terima kasih.